Kalau berbicara tentang kapan Tuhan datang, ya, atau hari akhir ya, kalau kita bisa mengenalnya hari kiamat itulah ya, akhir dunia. Setidaknya saya, seperti yang dikatakan Haga yang teman kita, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau Yesus mengatakan ya anak manusia pun tidak tahu, hanya Bapa lah yang tahu. Sangat simbolik bahwa akhir zaman atau kedatangan kerajaan Allah yang secara penuh yang mencapai puncaknya itu ya memang kita nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Maka eskaton itu kan masa depan, eskatologi itu hidup ke depan, itu kan mengingatkan kita bahwa kita semakin disadarkan bahwa kehidupan kita itu tidak berhenti di dunia kan, ada hidup yang lain yang ya kalau kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Allah, yang mengikut jalan itu ya Antioquia kan pengikut jalan itu, ya kapan itu, ya akhir zaman itu yang kita tidak tahu, yang Tuhan hanya mengatakan waspadalah, jangan berjaga-jaga. Kalau kita ditanya kapan tanda-tanda akhir zaman itu sudah 2000 tahun lalu Yesus sudah mengatakan ya, bahkan dalam sabda-sabdanya. Saya mengutip beberapa aja ya, satu aja lah ya, supaya kita punya sebuah pendasaran. Seperti dalam Lukas bab 21 ayat 24-25 tadi ya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Sebab penyerahan waktu sudah tiba. Kapan itu? Kita nggak tahu. Tapi yang kita yakini bahwa kedatangan Tuhan itu sudah terjadi. Kapan peristiwa inkarnasi Allah yang menjelma menjadi manusia itu kan, Yesus Kristus itu kan sudah terjadi. Maka akan mencapai kepenuhannya definitif itu ya, puncak itu kapan? Ya kedatangan Yesus yang kedua, yang kita nggak akan pernah. Kalau tanda-tandanya kan mengerikan kan, gelombang dan macam-macam, ada bin dan sebagainya. Kalau Yesus pun mengatakan di Injil yang lain, tidak ada satu titik Eva pun terletak pada salah satu batu, semua nggak ada yang sisa ya, itu akhir zaman itu kapan kita nggak pernah tahu. Yang kita mau upayakan adalah kita berusaha untuk memberi makna atas hidup ini. Malah kalau kita berbicara tentang eskatologi, kita kan berbicara tentang pengharapan. Di dalam iman ada harapan. Harapan kita siapa? Ini yang sudah datang pertama kali, Yesus tadi. Itu harapan kita satu-satunya, nggak ada yang lain. Kalau Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan beroleh hidup yang kekal. Memang demikian, ya kan? Iman dan harapan. Ya, yang pasti tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali ini kita harus pahami adalah untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Ya, memisahkan yang benar dan yang jahat. Dan sekaligus dia datang untuk membawa keselamatan bagi siapa? Bagi orang-orang percaya kepadanya. Itu dia pertama. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu tentu tujuannya tadi sudah jelas, menghakimi orang hidup dan orang mati, baru memisahkan yang benar dan yang jahat, dan membawa keselamatan bagi semua orang, bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Di luar itu tentu tidak ada keselamatan. Tanda-tandanya, kalau kita melihat membaca literaturnya, tanda-tandanya itu ada beberapa tanda yang dipercaya yang melalui kedatangan Yesus yang kedua kali. Mungkin teman-teman boleh tahu ada perang dan kekacauan, itu tanda-tandanya, ya, perang, kekacauan, baru bencana alam, penipuan, kemuruatan, ya, itu terjadi juga, baru penipuan,
baru kemudian Tuhan yang terlihat. Itu yang tanda-tandanya. Waktunya, akhirnya, waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, tentu kita tahu bersama tidak ada yang mengetahui siapapun. Dan dipercaya terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Nah, itu kedatangan. Kematian kita, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Sekarang mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali itu ada dampaknya, impactnya ada. Di mana dampak dari kedatangan Tuhan Yesus itu yang kedua kali dipercaya akan membawa dampak bagi dunia ini, termasuk penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya. Nah, tidak ada memang manusia yang tidak percaya, dia juga ikut menghakimi bagi orang-orang yang tidak percaya. Keselamatan bagi orang-orang percaya juga itu dampaknya, lalu pembaharuan bagi ciptaan Tuhan, ada pembaharuan, ada restorasi yang besar-besar. Itu dampak kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga pesan pertama kepada kita semua, kedatangan Yesus yang kedua kali itu ada pesannya. Pesannya kalau kita catatan di sini mendorong orang-orang percaya untuk hidup dalam keset, katanya keset Yahweh, yaitu kesetiaan kepada Allah dan kesiapan serta untuk memberitakan Injil. Jadi ada misinya. Jadi orang percaya itu ada misinya, itu memberitakan Injil kepada semua bangsa. Shalom teman-teman, dalam video ini kami mahasiswa Fakultas Hukum UPH yang sedang mengambil mata kuliah WDK akan menanggapi jawaban seorang pendeta yang telah kami wawancarai. Pertanyaan yang kami ajukan adalah menurut Bapak atau Ibu yang pahami dan juga ajarkan kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? Apakah sebelum, saat, atau sesudah milenium? Dan kira-kira seperti apa datangnya? Nah, setelah menanyakan pertanyaan ini kepada dua orang pendeta, jawaban yang kami dapat rangkumkan adalah sebagai berikut, yaitu kapan Yesus datang tidak ada yang akan mengetahuinya, siapapun itu. Tugas kita hanyalah bisa untuk bersiap dan akan kedatangannya. Nah, kedatangan Yesus ini adalah untuk menggenapi janji kepada umatnya sekaligus melakukan penghakiman kepada orang-orang yang telah berdosa. Nah, jawaban tersebut sangat sesuai dengan ajaran Alkitab dan juga pemahaman teologis Kristen. Berikut adalah beberapa tanggapan-tanggapan kami berdasarkan materi yang telah kami pelajari. Pendeta menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang. Pernyataan ini adalah benar adanya, karena dalam Matius 24 ayat 36, Yesus sendiri berkata bahwa tidak seorang pun mengetahui hari dan saat itu. Namun, Yesus tetap meminta kita untuk berjaga-jaga dan melihat tanda-tanda zaman, seperti yang ada pada Matius 24 ayat 42-44. Nah, dalam ajaran wawasan dunia Kristen, ada berbagai pandangan tentang milenium. Yang pertama adalah premilenialisme, yaitu adalah Yesus datang sebelum masa 1000 tahun, secara literal. Lalu ada postmilenialisme, yaitu adalah Yesus datang setelah zaman keemasan rohani dunia. Dan yang terakhir ada yang namanya amilenialisme, yaitu adalah masa 1000 tahun secara tidak literal, tapi simbolik. Kristus akan datang sekali lagi dan langsung disusul dengan penghakiman akhir dan kekekalan. Nah, walaupun pendeta tidak secara eksplisit menyebut pandangan milenialnya, namun penekanan pada tidak tahu waktunya dan siap sedia selaras dengan pendekatan amilenialisme yang diajarkan pada wawasan dunia Kristen. Kedatangan Kristus kembali bukanlah simbolik, melainkan nyata, jasmani, dan dalam kemuliaan. Alkitab mengajarkan bahwa kedatangan Kristus adalah peristiwa tunggal, seperti yang termaktub dalam Ibrani 9 ayat 28. Lalu terjadi secara jasmani dan terlihat oleh semua orang, sebagaimana yang termaktub dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dan Matius 24 ayat 30.
disertai dengan para malaikat, suara sangkakala, dan pengangkatan orang percaya, seperti yang termaktub dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Jadi, seperti yang disampaikan oleh pendeta, kedatangannya akan menggenapi janji Tuhan, sekaligus menjadi momen di mana segala sesuatu disingkapkan secara terbuka. Anggapan yang bisa saya dapatkan dari wawancara pendeta dan Romo adalah Tuhan Yesus akan datang ke dunia yang kedua kali untuk menghakimi orang-orang yang berdosa. Menurut Yohanes 5 ayat 28-29 dijelaskan bahwa semua orang akan dibangkitkan, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Yang membedakan adalah yang percaya akan ikut ke dalam hidup yang kekal atau surga, namun yang tidak percaya akan menerima hukuman. Penghakiman akhir dilakukan untuk menyatakan kondisi akhir manusia, menyatakan derajat upah dan hukuman, dan menegakkan keadilan Allah. Orang yang percaya akan mengalami hidup yang kekal bersama dengan Kristus di langit dan bumi yang baru. Namun, orang yang menolak Tuhan akan masuk ke dalam neraka yang kekal dan akan menerima penghukuman. Dari tanggapan pendeta tersebut dan seluruh pemahaman yang telah kami pelajari, kami menyimpulkan bahwa yang pertama, waktu kedatangan Kristus memang tidak diketahui. Yang kedua, namun kita dipanggil untuk berjaga-jaga dan hidup dalam iman. Yang ketiga, kedatangannya nyata, agung, dan penuh kemuliaan. Dan yang terakhir, tujuan utama adalah untuk menggenapi janjinya dan menghakimi dunia secara adil. Karena itu, tugas kita adalah bukan menebak waktu, tetapi menyambutnya dengan hidup yang kudus dan berserah. Seperti kata Wahyu 22 ayat 20. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Melalui tugas wawancara dan penelaahan materi wawasan dunia Kristen tentang kedatangan Kristus kembali, kelompok kami merenungkan secara lebih mendalam makna pengharapan iman Kristen akan akhir zaman. Dari jawaban yang pendeta berikan, menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang. Namun, kita harus bersiap. Kami menyadari bahwa hidup sebagai orang percaya bukan tentang menebak waktu, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan kesiapan rohani setiap harinya. Materi yang kami pelajari semakin memperkuat pemahaman kami bahwa kedatangan Yesus adalah peristiwa nyata yang akan disertai dengan kebangkitan, penghakiman, dan pembaharuan ciptaan, yakni langit dan bumi yang baru. Hal ini bukan sekedar pengetahuan teologis, tetapi panggilan untuk hidup kudus dan penuh pengharapan. Sebagai mahasiswa hukum, kami juga diingatkan bahwa keadilan sejati hanya dapat digenapi oleh Kristus, Sang Hakim yang adil. Maka dari itu, refleksi ini meneguhkan komitmen kami untuk tidak hanya menjadi pelajar yang tekun, tapi juga pribadi yang hidup dalam kebenaran, iman, dan kasih, sambil menantikan janji Tuhan untuk digenapi. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.